Assalamualaikum. Hello everybody. Welcome to English lesson with Sumaryani. Today I will teach English for grade 8 semester 2. It is in chapter 1. The lesson is called Simple Present Tense. Simple Present Tense. Simple present tense is one of many tenses in English. As we know that there are more than 10 tenses in English, and simple present tense is the simplest one. That's why they call it simple present tense. Simple present tense usually taught in the beginning before we study other tenses. In bahasa Indonesia, tenses means perubahan waktu. Perubahan waktu means the changing of time from present into past tense, into future, into present perfect, into past perfect, into present continuous. So they change. The time changes and also the form of sentences also change. Okay, now we continue the lesson about simple present tense. The meaning of simple present tense in bahasa Indonesia is waktu sekarang ya. Artinya dia bukan waktu lampau, bukan waktu yang sedang berlangsung, juga bukan waktu yang akan datang. Waktu sekarang. Kalau digambar dalam sebuah grafik, dia dibikin dengan sebuah grafik vertikal. Yang di depannya itu ada panah menuju ke arah kanan yang menunjukkan waktu akan datang. Kemudian ada panah menuju ke arah kiri yang menunjukkan waktu lampau. Tapi dia memotong kedua panah kiri kanan itu dan dia tegak lurus 90 derajat memotong panah kiri dan kanan dan dia tegak lurus. Itu digambarkan sebagai sebuah waktu sekarang. Artinya dia di tengah dari waktu akan datang dan waktu yang lampau. Maka di tengahnya itulah disebut dengan waktu sekarang atau simple present tense. Pada pelajaran simple present tense, there is a formulation or pattern yang biasanya dikenal dengan pattern seperti yang ada di slide ini, yaitu S yang menunjukkan singkatan dari subject, kemudian verb, kemudian diikuti objek kalau ada, kemudian diikuti dengan adverb, keterangan kalau ada. Kalau bahasa Indonesia setara dengan pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu setara dengan ini ya, S-nya tuh subjek. Verb itu sama dengan predikat. Objek, kemudian adverb. Adverb itu sama dengan keterangan. Jadi pola subject, verb, object, adverb itu setara dengan SPOK dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau kita beri kalimat-kalimat contohnya, maka you can see some examples here in the slide. Number 1, I cook breakfast on Sundays. Aktivitasnya ini aktivitas yang rutin. Dia terulang-ulang. Sini kita lihat dulu bahwa kalimat seperti itu dikatakan ketika suatu aktivitas memasak itu terulang pada setiap hari Minggu. Berarti aktivitas ini sering dilakukan oleh si pembicara yang mengatakan I cook breakfast on Sundays, menunjukkan bahwa aktivitas dia memasak sarapan pagi pada hari Minggu itu tidak hanya terjadi satu kali, tapi dia rutin setiap hari Minggu. Jadi dia mengatakannya I cook breakfast on Sundays. Mungkin kalau tidak Sunday dia nggak masak sarapan pagi karena mungkin dia bekerja. Jadi dia nggak sempat untuk masak sarapan. Tapi kalau Minggu dia rutin memasak sarapan pagi. Karenanya dia bilang I cook breakfast on Sundays. Sunday-nya pakai S menunjukkan bahwa itu tidak terjadi satu kali saja, tetapi berulang. Setiap hari Minggu dia masak sarapan pagi. That is example number 1. Now we continue with example number 2. She cooks breakfast every day.
Nah, ini ada orang lain yang perempuan, karenanya diganti dengan subjek she, menunjukkan bahwa nomor 2 itu subjeknya seorang perempuan. She cooks breakfast every day. Kalimatnya tadi, she cooks breakfast every day. Dia itu kalau masak sarapannya setiap hari. Mungkin dia ibu rumah tangga, jadi dia bisa memasak masakan sarapan paginya setiap hari. Di sini kata kerjanya tadi cook berubah menjadi cooks yang ada ditambah s. Karena subjeknya she. She dalam bahasa Inggris dikenal sebagai orang ketiga tunggal atau the third person singular, orang ketiga tunggal. Dalam bahasa Inggris itu mengenal kelompok subjek dari kelompok orang ketiga tunggal. Yang lainnya ada kelompok bukan orang ketiga tunggal. Nah, dalam simple present ini kita dikenakan dengan dua kelompok tersebut, yaitu kelompok orang ketiga tunggal, she, he, dan it, dan kelompok bukan orang ketiga tunggal, yaitu I, you, they, we. Di situ ada, kita lihat pada slide berikutnya, coba kita cek. Nah, ini menunjukkan bahwa pembagian slide berikut ini menunjukkan pembagian dari kelompok subjek yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu golongan third person singular, she, he, dan it, dan kelompok berikutnya disebut dengan kelompok yang non third person singular, kelompok bukan orang ketiga tunggal, yaitu I, you, they, we. Di sini ketika kelompok bukan orang ketiga tunggal ini kita ambil sebagai subjek dalam sebuah kalimat, maka subjek tersebut diikuti dengan kata kerja bentuk satu ketika kita mengatakannya dalam simple present. Contohnya tadi, I cook breakfast on Sundays. Kata kerja cooknya kan langsung ya, kata kerja bentuk satu, cook, begitu. Nggak ada S-nya. Contoh lain misalnya di sini dia menggunakan subjek they. They juga dari kelompok yang bukan orang ketiga tunggal. Karenanya kalau kata kerjanya watch, maka cukup kita langsung menambahkan kata watch setelah subjek they tadi. Kalimatnya menjadi they watch the news on TV in the afternoon. Kata watch-nya itu polos saja, nggak usah tambah S. Karena baik I atau they itu kedua-duanya dari kelompok yang bukan orang bukan orang ketiga tunggal. Tapi akan berubah, akan bertambah, kata kerjanya itu ditambah S atau S ketika kita mengambil subjek dari kelompok yang orang ketiga tunggal. Yaitu apakah kita menggunakan she, atau kita menggunakan he, atau kita menggunakan it, maka kata kerjanya seperti tampak pada slide ini harus ditambahkan dengan S atau ES. Kalau kata kerja watch tadi kita ambil, maka ketika subjeknya he, watch-nya ditambah dengan es, menjadi watches. Kalimatnya menjadi he watches the news on TV in the evening. He watches, kata watch-nya ditambah dengan es. Karena begitu ketentuan dalam bahasa Inggris ketika kita mengambil subjek dari kelompok yang orang ketiga tunggal, baik dia she, he, atau it. Atau kita menggunakan nama-nama manusia yang hanya satu, misalnya namanya misalnya Pamela. Kita boleh menggunakan nama Pamela, satu orang, itu setara dengan she. Maka kalau kita menggunakan subjek Pamela, kita mengatakannya Pamela watches the news on TV in the evening. Di situ tetap kita menggunakan penambahan s, es pada subjeknya. Kalau misalnya it kita mau ganti dengan hewan yang berjumlah satu, maka tetap saja kita nanti menggunakan penambahan s pada kata kerjanya. Kita ambil contoh misalnya hewannya, kita ambil contoh seekor rabbit. A rabbit jumps over the fence, misalnya begitu. Seekor kelinci melompati tembok. A rabbit jump, kata jump ditambah dengan s. Jumps
over the fence. Karena a rabbit itu setara dengan it. It berarti kelompok dari orang ketiga tunggal. Kalau menggunakan kata kerja pada simple present tense, kata kerja tersebut harus ditambah s pada kata jump. Dia berubah menjadi jumps. A rabbit jumps over the fence. Seekor kelinci melompati pagar tembok. Begitu. Okay, now we continue to the next slide. This is the 5th slide. Here we are talking about the function of simple present tense. Fungsi dari simple present tense. Nah, salah satu fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan aktivitas rutin seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Aktivitas rutin dalam bahasa Inggris juga disebut dengan istilah lain yang dikenal dengan habitual action. Suatu tindakan yang merupakan habit atau kebiasaan. Jadi ada istilah routine activities, ada juga istilah habitual action. Kedua-duanya itu bermakna mirip saja. Jadi kalau suatu aktivitas yang terulang-ulang atau rutin, kita menyatakannya dalam bentuk simple present tense. Kalau ada juga suatu tindakan yang merupakan kebiasaan seseorang, misalnya dia selalu bangun pagi jam 5, hari ini jam 5, besok jam 5, kemarin jam 5, bulan depan jam 5, tahun depan jam 5. Artinya aktivitas itu terulang atau habit itu, kebiasaan itu terulang terus. Maka kita juga menyatakannya dalam simple present tense. Itu tadi fungsi pertama dari simple present tense. The first function of simple present tense is to state routine activities or habitual action. The second function of simple present tense is to state general truth, untuk menyatakan sebuah kebenaran umum atau kebenaran sejati. What is general truth? Kebenaran umum itu apa ya? Kebenaran umum adalah sebuah fakta atau sebuah pernyataan tentang sesuatu yang sejak pertama kali diciptakan dia sudah begitu. Sampai sekarang tetap begitu. Nanti di saat yang akan datang juga tetap begitu. Jadi itu dikenal dengan istilah general truth. Ketika ingin menyatakan sebuah general truth dalam bahasa Inggris, kita menggunakan tenses yang berbentuk simple present tense. Contohnya di sini ada beberapa kalimat yang in blue color. Kan yang tadi number 1 kita beri warna green. Yang green color showing routine activities or habitual action. Tapi yang blue color, yang sentences in blue color means general truth. Jadi kita lihat aja di sini yang berwarna biru ada 2 kalimat, yang berwarna green ada 2 kalimat. Number 1, the color is green, it means showing the habitual action. Contoh kalimatnya adalah I write English text on WordPress. Saya menulis teks bahasa Inggris di WordPress. Aktivitas ini rutin, walaupun dia nggak setiap hari, tapi rutin mungkin setahun sekali, mungkin ya 1 semester sekali, tapi rutin sebulan sekali begitu. Aktivitas menulisnya ini tidak hanya 1 kali, tapi berulang. Walaupun kadang jeda waktunya lama, tetapi berulang. Begitu ya, dan kita menyatakannya dalam simple present tense. Second example for routine activities ada di sini masih dengan green color. Misalnya contohnya adalah Mr. White writes a novel once a year. Tuan White atau Pak White menulis novel 1 tahun sekali. Itu rutin. Pak White itu mungkin seorang penulis, jadi dia menulis novel itu 1 tahun sekali. Tahun ini sekali, tahun besok sekali, tahun lalu sekali, tahun depan juga, tahun 2 tahun berikutnya sekali, pokoknya rutin.
Itu dinyatakan dalam tenses yang berbentuk simple present tense. Jangan lupa bahwa kata kerja bentuk 1 ditambah S ketika subjek dari kelompok orang ketiga tunggal. Baik dia berupa nama orang yang berjumlah 1 atau nama hewan yang berjumlah 1, atau dia langsung ditulis dengan she atau he atau it. Number 1 itu subjeknya dari kelompok non-third person singular. I bukan orang ketiga tunggal, tapi dia golongan yang bukan orang ketiga tunggal atau non-third person singular. Jadi kata kerja pertama saja, kata kerja pertama nggak perlu tambah S atau ES. Now we see the blue color sentences. Berarti dia dari kelompok yang contoh general truth. Tadi kebenaran umum atau kebenaran sejati. Number 1, example from general truth adalah the sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. The sun, matahari itu tunggal. Dia setara dengan it. Karenanya kata kerjanya bentuk 1 ditambah dengan S. Set menjadi sets in the west. Kalimatnya, the sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Aktivitas itu rutin, setiap hari terjadi seperti itu. Sejak zaman diciptakan matahari dia sudah terbenam di sebelah barat. Hari ini begitu, besok begitu, tahun depan begitu, insya Allah begitu ya. Kecuali nanti hari kiamat itu sudah beda urusan kalau pengecualian ya. Kita bicara hal-hal yang sifatnya umum. Second example, number 2 dari blue color, berarti dari kelompok general truth adalah elephants have wide ears. Gajah-gajah itu punya telinga yang lebar. Sejak zaman dulu diciptakan sudah telinganya lebar. Kemarin juga telinganya lebar. Hari ini juga telinganya tetap lebar. Besok juga telinga gajah itu tetap lebar. Nah, untuk yang seperti itu konteksnya disebut dengan general truth dan dinyatakan dalam tenses yang berbentuk simple present tense. Begitu. Itu untuk slide number 5 ya. Well everyone, I think we have to have a little break for this lesson because discussion of simple present tense is a long discussion. So if we put it all at once, then it might take more than 1 hour. That's why I have to have a break, cut off this lesson here, and you have to do some task in the 6th slide. It is a simple task dealing with the previous explanation that I have taught you. Thank you.